Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Sonason Mechanic Project. Oke teman-teman, untuk video kali ini ya kita akan ngerubah atau modifikasi Vios Limo Gen 2 ini. Sebenarnya untuk video ini adalah part kedua ya teman-teman. Sayang sekali untuk part ke satu kita kehilangan file ya teman-teman. Jadi nggak bisa terupload dan segala macam. Dan masih ada beberapa sisa video ya untuk custom bagian kaki-kaki, termasuk kita ganti velg, kita white body, dan kita ganti spare part bagian kaki-kaki. Walaupun mohon maaf ya teman-teman, untuk proses kaki-kaki kita nggak begitu detail untuk videonya karena banyak sekali file yang hilang ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita tetap selipin ya teman-teman untuk video bagian kaki-kaki. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk proses di bagian kaki-kaki dulu. Oke, yang pertama kita udah lepas semua bagian kaki-kaki bagian depan di Vios Limo Gen 2 ini. Kita ganti baru ya teman-teman, termasuk rack end, ball joint, link stabilizer, dan untuk shocknya udah kita ganti baru juga ya teman-teman, karena nanti kita custom untuk coilovernya. Semua bagian kaki-kaki kita ganti baru, kita ganti produk yang ori ya. Karena sebelumnya untuk mobil ini udah parah banget untuk bagian kaki-kakinya. Oke, untuk bagian shock atau coilover udah kepasang ya teman-teman. Di sini kita custom ke shock yang baru untuk coilovernya, jadi nanti kalau nyeperin biar lebih enak ya teman-teman. Dan untuk depan kita kasih adaptor dengan tebal sekitar 4 cm ya teman-teman, karena untuk spek velgnya kurang lebar dan kita harus wet body juga untuk bagian bodinya, jadi kita akalin pakai adaptor. Untuk velg bagian depan lebar 8,5 ya teman-teman, jadi kurang lebar untuk speknya, tapi untuk owner dia udah cocok dengan face velgnya. Jadi kita pasang untuk bagian adaptor 4 cm bagian depan dan bagian belakang sekitar 4 cm. Dan ini adalah link stabilizer yang kemarin kita ganti baru, cuman kita udah custom ya untuk link stabilizernya, karena untuk dudukan shock udah kita geser biar kenyamanan tetap empuk ya teman-teman, walaupun ceper nanti nggak keras. Untuk baut semua udah kita pasang yang baru juga. Untuk depan ya, untuk depan kita chamber sekitar 3 derajat atau minus 3 ya teman-teman, jadi nggak begitu chamber banget. Oke, untuk bagian belakang udah kelar kita lepas semua ya teman-teman, termasuk spiral, dan nanti kita akan pasang untuk coilovernya di bagian dudukan pirnya. Kita custom di situ ya teman-teman. Dan untuk belakang kita akan chamber kurang lebih minus 5 derajat ya teman-teman. Kita pasang untuk ring chambernya dan kita lepas dulu untuk mangkok tromolnya dan pasang ring chambernya teman-teman. Oke, untuk pengelasan bagian depan udah kelar. Sekarang kita setting untuk bagian belakang ya teman-teman. Dan untuk coilover kita udah pasang, kita udah custom di bagian rangka mobil ya, atau dudukan
spiralnya, dan kita setting untuk lebar ya atau wet body mobil ini sekitar 4 cm keluar ya teman-teman. Jadi lumayan lebar untuk bagian bodi belakang, dan untuk bagian depan sekitar 3 cm keluar ya teman-teman. Jadi cukup semok nantinya. Oke, yang sebelah sini udah kita las, tinggal nanti kita rapin lagi. Dan sekarang lanjut bagian belakang ya teman-teman. Oke, karena banyak file yang hilang ya teman-teman, jadi untuk proses pengelasan belakang dan kita setting fitment bagian belakang nggak bisa terselamatkan untuk videonya. Dan ini udah kelar ya semuanya. Untuk bagian kaki, bagian belakang juga udah kelar, dan bagian depan juga udah selesai. Jadi setelah ini prosesnya kita akan rapiin semuanya ya teman-teman. Kita rapiin untuk fender dan bagian bumper atau bodi mobil ini. Kita udah selesaiin untuk pengelasan dan lanjut repair bagian bodi. Untuk bagian kiri juga udah kelar. Jadi untuk bodi ini kurang lebih ya teman-teman, untuk lebarnya itu sekitar 4 cm itu bagian belakang, dan bagian depan sekitar 3 cm teman-teman. Oke, dan setelah ini kita akan lanjut di perbaikan bodi ya teman-teman. Sebelumnya kita pasang dulu untuk bumpernya, dan nanti kita akan ganti ya untuk bodi kit ini. Ini bawaan dari sana pakai Yaris, kurang cocok, jadi nanti kita ganti ya teman-teman. Oke, untuk bagian kaki-kaki udah kelar, dan sekarang kita naik step berikutnya ya teman-teman. Untuk perbaikan bodi kita ganti untuk warnanya, dan kita kembalikan ulang untuk bagian fender yang udah kita rusak kemarin ya teman-teman. Jadi untuk mobil ini kita pakai spek velg ya, ring 17. Untuk bagian depan itu lebar 8,5 dan bagian belakang lebar 9,5 ya teman-teman. Kita bantu untuk keluarnya atau ET nya kita bantu dengan 4 cm adaptor, jadi dia lebih keluar lagi agar wet bodinya lebih kelihatan ya teman-teman. Karena untuk owner minta dia lebih suka dengan mobil yang sedikit lebar. Untuk kaki-kaki kemarin udah kita ganti semua, kita ganti baru, termasuk bagian rack end, T-rod end, ball joint, dan link stabilizer, termasuk shocknya kita juga ganti baru ya teman-teman. Jadi udah kita custom juga untuk coilovernya, udah pas untuk settingan sementara ya, nanti baru kita ceperin lagi ya teman-teman. Semua udah kita ganti dan udah terpasang. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ya teman-teman, kita akan ganti untuk body kit yang lama ke body kit yang baru. Karena untuk body kit yang lama ini mobil pakai Yaris ya teman-teman, jadi kurang cocok. Kita ganti untuk pakai body kit Tom ya teman-teman, yang lebih kecil, yang lebih simpel. Jadi kita harus ngelepas dulu bagian-bagian body kit. Sepertinya ini juga udah ditanam sama sana, kita mesti bongkar dan kita mesti lepas ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk proses perbaikan. Oke, untuk body kit lama udah kelepas ya teman-teman. Kita potong, kita bongkar untuk baut skrupnya juga. Jadi ini udah terlepas untuk body kit yang lama, dan kita akan ganti body kit yang baru ya teman-teman. Oke, untuk body kit udah kepasang ya teman-teman.
di semua bagian sisi, termasuk bagian belakang, samping, dan bagian depan. Dan kita udah setting untuk body kit ini antara kanan dan sebelah kiri, udah kita samakan ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan masuk ke proses pendempulan untuk semua bagian sisi dari mobil ini ya teman-teman. Kita dempul semua bagian depan, bagian fender, dan bagian seat curd atau body kit samping ya teman-teman. Sebelum kita debul, kita akan rapiin dulu ya untuk las-lasan ini. Kita gerinda, kita rapiin dulu sebelum masuk proses pendempulan. Oke teman-teman, untuk bagian bumper depan ya, kita buatkan bracket dulu agar nanti ke depan tetap bisa kita lepas dan kita pasang. Untuk bracket kita custom sendiri ya teman-teman. Jadi yang asal mulanya bracket ikut rangka body, sekarang kita balik untuk bracket kita ikut dengan bumper ya teman-teman. Jadi ini udah saya kasih baut 10-an 2 sisi, jadi biar kuat dan kenceng ya teman-teman. Baut ini udah kita cor dengan fiber juga, nanti baru kita skrup dengan bumpernya teman-teman. Setelah kita skrup baru nanti kita tutup dengan fiber ya teman-teman. Oke, kita setting bracketnya udah kelar. Kita udah skrup juga ya untuk bagian bumper dengan bracketnya. Dan ini udah kita potong dulu ya teman-teman untuk bracketnya agar tidak kena rangka bagian bodi mobil ya teman-teman. Baru setelah itu kita tutup dengan fiber ya teman-teman. Oke, untuk custom bracket bumper udah kelar. Kita udah pastiin presisi ya teman-teman antara kanan dan sebelah kiri. Ini kita udah skrup juga untuk bagian bumper dengan bracketnya. Dan setelah ini kita akan fiber dulu ya teman-teman, bagian-bagian yang udah kita rusak kemarin, termasuk bagian fender, bagian bumper, dan semuanya, agar tujuan fiber di sini lebih kuat dan lebih tahan lama ya teman-teman. Ketika ada gasruk segala macam, jadi untuk baut skrup yang di bumper tadi tidak keluar, bisa lebih kuat ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses fiber bagian-bagian yang udah kita wet body kemarin ya, agar lebih kuat ke depannya, nggak terjadi retak atau segala macam ya teman-teman. Dan kita akan cek lagi beberapa bagian yang udah rusak, kita mesti kerok ulang, termasuk bagian atap ini ya teman-teman. Kita kerok, kita dempul ulang semua bagian-bagian yang rusak dari mobil ini ya teman-teman. Lumayan banyak teman-teman yang rusak, jadi kita mesti cek lagi yang lebih detail.
Oke, setelah fiber selesai udah kita halusin ya teman-teman, dan kita kerok bagian-bagian yang rusak dan segala macam. Nanti kita akan dempul semua bagian-bagian sisinya termasuk bagian body kit, dan kita akan lepas dulu ya bagian skrup ini agar tidak tertanam di bagian member. Termasuk bagian fender ya teman-teman, kita mesti balikin lagi, untuk nut-nutnya segala macam, kita bentuk fendernya. Dan untuk proses ini memakan cukup banyak waktu ya teman-teman, karena kita harus presisikan antara kanan dan kiri dan segala macam. Oke, kita langsung masuk proses pendempulan. Oke, untuk bagian duktel udah kita copot, dan bekas sealernya ternyata ngerusak untuk catnya ya teman-teman. Catnya nempel di bagian duktel dan hampir berkarat teman-teman. Kita bersihin dulu dan lanjut pendempulan.
Oke, untuk proses perempelasan yang pertama udah kelar ya teman-teman. Kita udah rempelas semua bagian pendempulan, cuman lebih kelihatan lagi ya pori-pori yang belum rata atau belum tertutup, masih banyak sekali. Jadi habis ini kita ulangin beberapa tempat ya atau bagian yang kurang rata teman-teman. Kita dempul lagi di bagian-bagian yang masih kurang atau belum presisi ya teman-teman. Jadi masih banyak ya terlihat yang belum rata dan belum sempurna ya untuk pendempulannya. Kita mesti cek ulang dan lakukan pendempulan lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke proses pendempulan ulang. Oke, untuk proses pendempulan ulang di beberapa bagian sisi udah kelar ya teman-teman. Habis ini kita remplas lagi, kita cek ulang lagi. Jadi pengecekan harus berkali-kali ya teman-teman sebelum naik epoksi atau cat dasar ya teman-teman. Hampir semuanya di bagian pendempulan masih belum sempurna, kita harus lakukan pendempulan ulang. Jadi kita pastiin ya nggak ada yang tertinggal teman-teman. Kita mesti cek lebih detail lagi. Oke, kita langsung untuk proses perempelasan ulang ya teman-teman. Ini adalah tutup towing ya teman-teman. Kemarin kita beli online dan kita beliin yang orisinil atau yang original. Lalu kita buka dan pasang dulu ya teman-teman. Oke, untuk proses pendempulan halus sudah selesai ya teman-teman. Kita dempul halus lagi di semua bagian pendempulan agar pori-pori perempelasan ya, yang perempelasan kasar tertutup dan lebih sempurna lagi ketika kita mau remplas dengan air atau yang dengan remplas yang lebih halus ya teman-teman. Jadi tujuannya untuk kita hilangin semua pori-pori akibat perempelasan kasar teman-teman, agar hasilnya nanti atau kita naik ke cat dasar itu udah sempurna ya teman-teman. Oke, kita habis ini langsung proses perempelasan dengan air ke seluruh bagian bodi ya teman-teman.
Oke, untuk proses sebelum kita naik cat dasar udah selesai ya teman-teman. Kita pastiin semua pendempulan udah halus dan udah rata, baru kita bisa naik ke proses epoksi atau cat dasar ya teman-teman. Jadi sebelum kita naikkan cat dasar, kita akan tutupin dulu beberapa part atau eksterior ya yang gak seharusnya terkena cat. Kita tutup dengan koran ya teman-teman. Kita pastiin semua untuk bagian pendempulan udah bagus, sudah sempurna, baru kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu masuk ke proses epoksi. Semua udah kita remplas juga bagian-bagian eksterior di seluruh bagian mobil ya. Kita remplas dengan media air dan remplas yang lebih halus. Oke, kita langsung masuk proses selanjutnya. Oke, untuk proses sebelum epoksi udah kelar, kita udah tutupin semuanya bagian-bagian eksterior yang gak seharusnya terkena cat ya teman-teman. Kita pastiin kita tutupin dengan koran serapi mungkin ya teman-teman, termasuk bagian dalam agar cat tidak masuk ke bagian interior. Soalnya untuk bagian interior kita nggak lepas semuanya, jadi kita mesti tutup rapet-rapet ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke proses epoksi ya teman-teman, atau proses cat dasar dari mobil ini. Oke, untuk proses epoksi udah kelar, udah kita pastiin semua tertutup dengan epoksi ya teman-teman, cat lama ataupun bagian pendempulan. Jadi untuk proses epoksi lebih terlihat lagi bagian-bagian yang kurang rata dan kurang sempurna, kita mesti pendempulan ulang lagi. Jadi kita pastiin semua harus maksimal ya teman-teman, nggak ada yang tertinggal. Jadi bagian-bagian pori-pori atau lecet dikit itu di bagian epoksi lebih terlihat lagi ya teman-teman. Jadi lebih gampang kita ngecek dan lakukan pendempulan ulang. Masih lumayan banyak bagian-bagian yang kurang tertutup pori-pori atau kurang rata ya teman-teman. Oke, kita lakukan pendempulan ulang untuk mobil ini teman-teman. Oke, untuk proses pendempulan ulang setelah epoksi udah kelar ya teman-teman, masih banyak bagian-bagian yang masih tertinggal untuk bagian pori-porinya, tapi nggak begitu banyak banget ya teman-teman. Dan insya Allah untuk sekarang pori-pori semua udah tertutup, dan kita akan remplas untuk epoksi ini di seluruh bagian bodi ya teman-teman, baru bisa kita naikkan cat dasar dari mobil ini. Rencana untuk cat dasar dari mobil ini adalah hitam ya teman-teman, karena untuk warna dari mobil ini kita akan warna bunglon. Jadi untuk warna bunglon itu wajib warna hitam ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk proses peremplasan.
Oke, untuk proses peremplasan epoksi dan pendembulan ulang udah selesai. Kita pastiin semuanya udah halus di bagian epoksi. Dan habis ini kita akan masuk ke proses cat dasar ya teman-teman. Kita pastiin semua udah halus dan nggak ada yang tertinggal lagi. Baru kita naik ke proses cat dasar dari mobil ini. Untuk cat dasar kita warna hitam sebanyak 2 layer. Kita pastiin ya untuk warna hitam ketutup semua udah rata, baru bisa naik ke warna asli dari mobil ini atau warna bunglonnya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke proses pengecatan warna dasar ya teman-teman. Oke, untuk proses pengecatan dasar warna hitam ya teman-teman udah selesai. Kita cat sebanyak 2 layer untuk mobil ini. Jadi sebelum kita naik ke proses selanjutnya, kita akan remplas dulu ya bagian-bagian yang udah kita cat semuanya di seluruh bagian bodi, sebelum naik ke proses selanjutnya kita cat warna bunglon di mobil ini teman-teman. Jadi kita remplas dulu agar lebih halus dan maksimal. Oke, kita langsung aja remplas untuk bagian seluruh bodi mobil ini. Oke, untuk base coat udah kelar ya teman-teman. Kita cat untuk warna bunglon ini sebanyak 4 layer. Jadi untuk basic warna ini ya teman-teman, ini adalah ungu, ada warna coklat, dan ada warna kuning keemasan ya teman-teman. Jadi ada 3 warna untuk basic dari mobil ini ya teman-teman, atau cat asli dari mobil ini. Ada warna ungu, warna coklat, dan warna kuning teman-teman. Setelah ini kita diemin dulu ya teman-teman sekitar 1 hari, baru besok kita cat dulu ya bagian-bagian yang seharusnya warna hitam, kita cat hitam dulu, baru nanti kita naik ke proses clear coat. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya ya teman-teman.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengecatan Vios Limo Gen 2 ini udah kelar. Jadi ada 3 warna ya teman-teman untuk mobil ini. 1, 2, dan 3 warna. Jadi di sebelah kanan ada warna kuning dan di sebelah kiri ada warna brown atau coklat, dan di depan warna ungu ya teman-teman. Jadi untuk basicnya ini warna ungu, cuman efeknya ada 2 warna ya, warna kuning dan warna coklat. Kita cat untuk mobil ini sebanyak 4 layer. Saya rasa udah cukup tebel ya teman-teman, dan tingkat kilapnya udah cukup. Jadi setelah ini nanti kita akan jemur di luar, kita nunggu kering dulu, paling nggak sekitar 1 hari, baru nanti kita keluarin dan jemur sekitar 1 minggu ya teman-teman. Jadi untuk warna mobil ini menurut saya ya teman-teman unik dan bagus banget. Jadi warna custom ya teman-teman, untuk mobil-mobil yang udah modifikasi ini cocok banget. Jadi warnanya itu nggak cuman ungu, ada efek antara kuning dan warna coklat. Kalau warna bunglon banyak sekali ya teman-teman untuk basicnya, warna biru, ada warna ungu, warna merah, dan segala macam. Jadi sayang sekali untuk bagian kaki-kaki kemarin kita nggak bisa upload dengan detail ya teman-teman, karena ada beberapa file yang hilang, dan terpaksa kita part 2 ini terpaksa kita upload di part ke-1 ya teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup ya teman-teman untuk kita upload video kali ini, karena durasi terlalu panjang ya teman-teman. Jadi nanti kita lanjutin lagi di part kedua. Nanti di part kedua kita akan rakit-merakit dan lanjut modifikasi untuk Vios Limo Gen 2 ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman, dan terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel Sona Sanu Handmade Project. Mudah-mudahan selalu menghibur teman-teman di waktu luangnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tunggu uploadan terbaru ya dari channel Sona Sanu Handmade Project. Mudah-mudahan selalu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.